Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke, alhamdulillah alamin. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana untuk pelajaran regulasi ekonomi dan bisnis halal. Nah, selayaknya pertemuan yang pertama, maka kita harus berkenalan terlebih dahulu, walaupun sebetulnya ada beberapa yang juga mahasiswa saya dulu ya di sini. Jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosfarullah, tapi biasa dipanggil Fahrul. Ya, kemudian apa namanya, domisili di Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo di sini? Saya Pak. Saya Bapak dari Saya Sidoarjo. Pak Sidoarjo Pak, Sidoarjo asli. Kalau saya ini ya, apa, pendatang kalau saya, tapi sudah kerasan di sini ya, walaupun agak sumuk ya. Ya, mungkin nanti saya ingin berkenalan satu persatu agar lebih akrab. Kita mulai dari mana ya? Oh, ada dulu yang mungkin perlu ditanyakan dari saya, mungkin Bapak Ibu yang baru mengenal ya. Saya di UNESA sudah sejak 2014. Jadi kalau ada teman-teman alumni ekonomi Islam angkatan pertama itu bareng sama kami, berarti pendirian angkatan pertama ekonomi Islam di UNESA 2014 itu. Nah, kalau S2-nya kan tahun berapa ini ya? Kita baru meluluskan kemarin ya, baru meluluskan ada Pak Safa, 3 orang kalau nggak salah ya, yang generasi pertama S2 PIIH ini, dan sudah lulus 2 kalau nggak salah, lulus 2, yang satu sedang proses tesis. Nah, sekarang gantian saya ingin bertanya dengan rekan-rekan ya, biar lebih akrab. Ini ada Pak siapa ini ya yang rajin, Pak Edi. Halo Pak Edi. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya Pak. Pak Edi, nggih. Iya, salam kenal Bapak dan teman-teman semuanya. Edi domisili di mana Pak Edi? Saya di Madiun Pak. Wah, Madiun, alhamdulillah. Ada beberapa dosen di sini yang dari Madiun juga ada. Iya. Kemudian Pak Edi di institusi apa Pak? Atau sehari-hari? Kebetulan Kita sudah bekerja Pak ya di industri lembaga keuangan mikro syariah Pak. Oh, BMT berarti ya Pak? BPRS-nya Pak di perbankannya. Alhamdulillah. BPRS. Nggih. Terima kasih Pak Edi, nggih. Jauh-jauh dari Madiun. Tapi nanti sekali-sekali perlu ke Surabaya Pak, biar tahu kampusnya Pak. Pak, insya Allah Pak, diatur nanti waktunya Pak ya. Nggih. Ya Pak. Biar ketemu teman-teman yang lain juga. Baik, setelah Pak Edi, ini yang rajin-rajin on cam dulu deh. Mas Abdullah Adhim ini dulu perasaan pas mahasiswa ini ya, lupa saya. Saya Pak, Jimli Pak. Iya, Mas Dimli. Masih di Surabaya atau lagi di mana ini?
Mas Jimli? Di Sidoarjo, Pak. Di Sidoarjo, Pak. Kota ya? Oke, iya, Pak. Di Gedangan situ ya? Padahal sudah di Oke. Gedangan tak jam loh ya dari Ketintang itu ya. Apalagi kalau dari kota ya, wah tambah. Macet Oke, banget, Pak. sekarang apa kegiatannya Mas Jimli? Ya ini, Pak. Kuliah sama apa? Jualan online itu, Pak. Oke. Nah, Mas Jimli ini alumni S1 Ekonomi Islam. Angkatan berapa ya, Mas Jimli? Lulus 2023, Pak. Angkatan 19. Masuknya 2019. Ini cukup inilah ya, termasuk cepat ya. Karena masih ada tuh, temannya Mas Jimli masih ada yang belum lulus kan ya. Inge, Pak. Ada dua kalau nggak 3 gitu, Pak. Iya, ada yang belum lulus juga. Nah, oke, ini kemudian ada, nah Mas Rifki ini fresh graduate ini Mas Rifki ya. Nah, angkatan berapa ya, Rifki ya? Halo, Rifki? Halo? Oh, hilang malah ya. Ya, ada kendala sinyal mungkin ya. Oh iya tuh, keluar masuk. Nah, ini ada Mas Alfi ini, Mas Alfi. Iya, Bapak. Ya, ini Mas Alfi ini alumni juga dari Unesta. Masih anaknya Pak Harul. Halo, Ya, Pak. ini bisnismen ini. Nah, Rifki, gimana Rifki? Ya, Pak. Halo. Baik, Pak, saya. Kabar saya. Rifki sama Alfi seangkatan berarti ya? Satu kelas, Pak. Oh, satu kelas malahan ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, terus ada Mas Safrizal. Mas Safrizal. Iya, Bapak. Ya, ini Mas Safrizal ini di mana domisilinya? Domisili Sidoarjo, Bapak. Oh, Sidoarjo. Oke. Ini alumni dari mana, Mas Safrizal? Saya alumni dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Bapak. Ampel. Sekarang kegiatannya apa ini, Mas Safrizal? Belum bekerja, Bapak. Iya. Masih apa? Murni belajar saja. Oke, ya nggak apa-apa. Saya dulu juga begitu ya. Habis S1 langsung S2, langsung S3 juga tidak sempat gitu ya. Nah, ini ada Mas atau Pak ini, Mas Marwah. Mas Marwah. Iya, Bapak. Jadi, nggak apa-apa yang mana aja. Oh iya. Di mana ini posisinya ini? Saya di Surabaya, Bapak. Oh, Surabaya Di ya. Beda Kulon, nggih, dekat yang Unesa yang di sini tapi yang di Oh, Beda. iya. Nah, oke. Terus kegiatan sehari-hari? Ya, saya paling freelance coding aja, Pak, sama jaga kosan sama rintis bisnis lah, dikit-dikit. Oh, pemilik kosan ternyata ya, luar Iya, biasa. Ya. Alhamdulillah. Sama ini kayaknya beliau ini hacker ini ya. Curangannya gelap-gelap gitu ya. Enggak, Pak, saya pusing kalau keterangan. Nggih. Oh, iya. Sekarang juga posisi masih pusing, nanti izin off cam, Bapak. Saya lagi nggak enak badan. Oh, siap Mas Nora. Ya, Nggih. tenang. Ya. Ya, nanti kalau saya butuh apa gitu ya, yang pusing-pusing kan Anda jago coding ya. Enggak juga, Bapak. Baru belajar. Nggih. Ya, terima kasih Mas Marwa. Terus ada apa lagi ini ya? Kita lihat Mbak Azizah dari Iya, Pak. ya Mbak Azizah dari mana Mbak Azizah dari ini ya? Dari Trenggalek, Pak. Oh, Saya bimbingan Bapak S1-nya. Gimana? Saya S1-nya bimbingan Bapak. Skripsinya. Oh, makanya kok kayak kenal ya wajahnya saya. Iya.
Ini lagi apa ini? Di kampung kegiatannya apa, Mbak Aziza? Kalau sekarang di Surabaya, Pak, menetap di Surabaya. Kalau lagi apa Lebaran aja mudik ke Trenggaleknya, Pak. Oh, oke. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Terus ada Mbak atau Ibu Bayinatun? Mbak Bayinatun hadir? Oke, Pak. Kendala sinyal mungkin ya. Mbak Bayinatun. Oh ini. Oke, Pak. Ya, gimana Mbak Bayinatun? Lagi di mana ini posisinya? Posisi di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya. Oke, kegiatan sehari-hari? Untuk Mbak kegiatan Bayinatun? sehari-hari masih pure kuliah, Pak. Oh, biar kuliah ya. Alhamdulillah. Apa ya? Saya tulis. Nah, terus ada siapa ini? Ini Mas Dafa ini alumni ya. Mas Dafa, ada Mas Dafa? Halo, Mas Dafa? Oh iya, nggak kelihatan. Bapak Eka ya, Pak. Saya. Apa itu? Kucing ya? Oh, Mbak Dafa, Mbak Dafa. Ya. Iya, Pak. Nah, kucingnya ada gitu ya? Ya, ya, ya. Ya, Mbak, ya. Terima kasih. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, memang kalau online gini kan macam-macam ya. Kadang ada yang lagi di jalan gitu ya. Yang lagi kucingnya ngamuk ya kan. Mbak Dela ada Mbak Dela? Ya, maaf ya saya ternyata banyak yang namanya Dava ya. Seingat saya dulu Dava itu cowok ya, ada ya, mahasiswa juga namanya Dava cowok. Mbak Dela ini juga alumni ya, seingat saya Mbak Dela ini alumni. Oh, kucingnya tetangga ternyata ya. Oh, kucing tetangga tapi berantemnya di rumah ya. Waduh, gimana ini kucing ini ya. Mbak Dela tidak mendengar juga mungkin Mbak Dela. Pak Edi? Pak Iya, Pak. Edi? Udah tadi, Pak. Udah ya Pak Edi tadi ya. Iya. Mbak Erlina. Iya, Pak. Mana ini Mbak Erlina? Oh, ada suaranya ya. Ini saya, Pak. Iya. Iya. Mbak Erlina di mana ini posisinya? Saya di rumah, Pak. Oh iya. Oke. Maksudnya rumahnya di mana begitu? Oh, rumahnya di Menganti, Pak. Oh, nanti. Nggih. Iya. Aktivitasnya di mana? Mbak atau Bu ini saya emang. Bebas, Pak. Apanya, Pak? S1-nya. Aktivitasnya. Oh, aktivitasnya. Di rumah aja, Pak. Oh, bisnis di rumah. Dulu alumni mana, Mbak Erlina? Ciputra. Universitas Ciputra Surabaya. Oh, yang di Citraland ya? Nggih. Oh, iya. Itu tempatnya Cindo itu ya. Tapi sekarang bisa menekuni yang halal-halal ya, Mbak Erlina. Ya? Alhamdulillah. Ya. Saya pernah kok ke sana, pernah main ke sana ya. Keren memang di sana. Kayak di luar negeri gitu ya, baiknya ya. Mbak Firda ada? Mbak Firda? Nggih, Pak.
Nggih, Ya, hadir Bapak. Pita, Mbak Pita ini alumni bukan ya? Mohon maaf Lupa. ngapunten saya mboten saged niku on cam nggih. Ya, ya. Alumni UNESA bukan? Nggih, Oh saya iya. alumni UNESA juga. Angkatan berapa? Angkatan 2021, Pak. Oh, ya, ya, itu. Ya, termasuk ada Mbak Lutfia juga, Mbak Lutfia. Nggih. Mbak Lutfi sama ada Eva, ada Wulan, Della, Mazaya, Rifki juga. Oh, ini tak kelas semua ya, kuliah ya. Nggih. Mbak Lutfia, ada Mbak Lutfia? Hadir Bapak. Oke. Sekarang mungkin sedang sibuk apa ini? Sudah bekerja mungkin? Belum Bapak, masih kuliah aja. Ya, kuliah lagi ya. Mbak Lutfia ini rajin nulis ya. Saya dulu diasisteni Mbak Lutfia ini ya, kalau ada ini ya tulisan-tulisan gitu ya. Terus Mas Marwah sudah, Mas Zaya ini juga alumni ya. Mbak Mazaya, ada Mbak Mazaya? Hadir Bapak. Ya, di mana ini posisinya sekarang? Di Surabaya Bapak. Surabaya aja ya. Iya. Dan sudah bekerja atau kuliah Belum, aja? Pak. Kuliah saja. Oke. Mas Zafrizal sudah. Mas Akmal, Mas Muhammad Akmal. Akmal sinten Pak? Filardino Pak? Akmal Filardi ya? Ya, Muhammad. Oke. Ya. Ini posisinya di mana Mas Akmal? Di Surabaya Pak. Surabaya ya. Sehari-hari aktivitasnya? Kuliah aja. Kuliah aja ya. Dulu alumni UNESA bukan? Bukan Pak, alumni Untak saya Pak. 17 Agustus ya? Ya. Oke, Mas Akmal. Mas Rifki tadi sudah. Mbak Wanala ini alumni bukan ya? Lupa saya. Mbak Wanala? Hadir Bapak. Oh, alumni ya? Kalau dia Tidak. jaketnya alumni berarti ya? Angkatan berapa ini ya? Saya angkatan 2, tapi tidak alumni UNESA, Bapak. Gimana? Saya angkatan 2020, tapi tidak alumni UNESA. Oh iya dah, kok jaketnya biru kayak UNESA ya? Dari mana Mbak Wanala? Saya dari IAI Tarbiyatul Thalaba, Lamongan. Oh, sekarang posisi di lapangan juga? Iya, Bapak. Oh, iya. Aktivitas sehari-harinya kuliah saja atau mungkin sudah bekerja? Kalau pagi sambil mengajar, Bapak. Ya, alhamdulillah. Berarti guru nggih, Mbak Wanala ya. Oh, seingat saya kelasnya Mbak Wanala itu ada berapa orang gitu ya? Berapa orang ya? Ya? 2 atau 3 ya? Gimana, Bapak? Pernah masuk di kelasnya Mbak Wanala kan? Seingat saya dulu. Belum ya? Pak, pernah, Pak. Iya, di semester 1 kemarin. Oh lah ya. Itu isinya berapa orang itu ya? 12. Oh, ya. Oke, nah. Baiklah, karena kayaknya sudah lengkap ini ya. Sudah lengkap, saya akan memberi materi pertama untuk pelajaran regulasi ekonomi dan bisnis halal. Ya, mohon izin untuk sharing PowerPoint. Nah, ini saya punya sebuah buku. Ini
judulnya pas banget nih dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ini yang nulis almarhumah Marissa Haque ya. Marissa Haque yang dulu artis ya. Kalau mungkin Bapak Ibu seangkatan sama saya pasti tahu ya. Ibu Marissa Haque ini ya. Beliau setelah pensiun jadi artis kan menjadi anggota dewan kalau nggak salah ya, kemudian menjadi dosen ya. Nah, luar biasanya di sela kesibukan beliau itu sempat menulis ini ya. Nah, dan ini kalau teman-teman cari di googling ya, itu ada ya, bisa dicari ya. Perjalanan industri dan jaminan produk halal Indonesia, dan isinya cukup lengkap ini ya. Nanti coba kita lihat ya. Beliau sudah hampir profesor ini ya, associate profesor ya. Associate profesor itu selangkah lagi jadi profesor ya. Tapi ternyata sudah dipanggil Allah duluan ya sebelum menjadi profesor. Dulu artis tahun berapa ya? 80-an kayaknya, cantik sekali ya. Bu Marissa ini ya. Nah, ini isinya ada perkembangan industri halal, tinjauan halal, tinjauan regulasi, sebelum berdirinya LP POM MUI, kemudian nanti ada BPJPH, infrastruktur industri halal, pokoknya lengkap lah di sini ya. Nah, walaupun nanti kalau ada yang kurang-kurang ya harus mencari sumber yang lain juga. Nah, ini seingat saya download gratis kok ya. Maksud saya teman-teman juga bisa cari ya. Semoga ini bisa jadi amal jariahnya beliau ya, Ibu Marissa Haque ya. Nah, sekarang kita ke ini apa namanya? Materi kita konsep dasar ini ya. Nah, ini ya, jadi kita akan mempelajari tentang konsep dasar regulasi ekonomi halal ya di Indonesia tentu saja ya. Tujuan utama dari regulasi ekonomi halal adalah menjaga kepastian halal ya, karena dengan adanya regulasi ini konsumen muslim mendapatkan perlindungan dari produk yang tidak sesuai syariah ya. Mungkin kalau teman-teman belum pernah keluar negeri mungkin belum bisa merasakan ya, atau mungkin sudah Pak, saya malah sudah naik haji misalkan mungkin ya. Kalau saya daftarnya tahun berapa itu ya, sih lama ini kayaknya ini ya. Tahu sendirilah ya, antrian haji di Indonesia itu kan luar biasa ya. Nah, tapi alhamdulillah sempat ke Tanah Suci saya tahun kemarin. Ya kalau di sana karena tempatnya orang Islam ya pasti inilah ya, halal semua ya. Tetapi suatu saat nanti kalau teman-teman berkesempatan misalkan, nggak jauh-jauh lah ya, ke Malaysia saja ya. Malaysia itu kan walaupun sama lah kayak Indonesia ya, banyak orang Islamnya, tapi kan di sana juga ada dua etnis lain yang nggak Islam begitu ya. Ada Chinese dan juga apa itu? Brindavan itu apa jenisnya? India gitu ya. India ya. India itu ya. Bangladesh, Pak. Kalau di Malaysia itu, Pak. Apa? Kalau di Malaysia itu etnisnya Bangladesh. Orang Bangladesh semua. Oh iya dah. Ya, tapi Iya, kalau Pak. Jarjit itu bukannya India ya, Jarjit itu. India ya itu bisa jadi sih, Pak. Kan soalnya kulitnya kulit gelap semua ya, Pak.
Ya, ya, ya. Di situ kan ini ya, sedaerah ya, India, Pakistan, Bangladesh ya. Tapi memang di sana itu, apalagi kalau teman-teman nanti berkesempatan ke apa itu ya di Malaysia itu Bukit Bintang, wah wis kayak sak donya tumblek-blek gitu ya. Dari berbagai etnis. Nah, kalau sudah begitu, itu masalah kehalalan akan timbul ya. Padahal itu sudah banyak orang Islamnya ya. Nah, apalagi kalau ke Thailand sana, wah tambah susah lagi gitu ya. Teman-teman ke Thailand itu beraninya cuma makan seafood ya. Beraninya cuma makan seafood ya karena khawatir ya. Walaupun ada tuh beberapa produk yang ada tulisannya halal itu juga ada ya. Nah itu. Nah nanti ketika di luar negeri itu kan ini juga tuh tergantung ini ya keimanannya masing-masing ya. Ada yang berpendapat bahwa kan ayam kan yang penting bukan babi gitu ya. Ini kan sapi bukan babi gitu ya. Masalahnya kan disembelihnya itu lah kan gitu ya. Disembelihnya atas nama Roh Kudus gitu gak repot ya, atau atas nama dewa apa gitu kan ya, jadinya kan nggak halal juga ya, walaupun ada yang berpendapat oh nggak apa-apa ini terpaksa, yang penting bukan babi gitu ada juga ya. Nah disitulah makanya arti penting dari regulasi ini kan begitu ya. Regulasi juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah ya praktek ekonomi yang mengandung unsur haram. Ya, jadi walaupun gitu ya, nanti kalau kita pelajari lebih lanjut kan haram itu bukan hanya karena haram lizatihi kan gitu ya, bukan karena haram dia zatnya yang haram. Misalkan babi itu kan zatnya yang haram ya. Terus homer itu kan zatnya yang haram. Tapi ada juga sesuatu yang sebetulnya halal ya, tetapi menjadi tidak halal karena prosesnya kan gitu ya. Nah, seperti tadi ya. Ini sapi kok, tapi disembelih atas nama Dewa Wisnu misalkan kan. Nggak mungkin juga sih orang India nggak mau nyembelih sapi ya, itu dewanya sendiri ya. Atas nama siapa gitu ya. Nah, itu kan menjadi nggak halal. Atau ini misalkan ya apa ini sapi kok halal sapi, tapi sapinya hasil nyolong kan gitu ya. Nah prosesnya kan gitu. Nah atau mungkin sapinya halal, terus disembelihnya sama juleha ya, juru sembelih halal kan gitu ya. Terus apa namanya? Pengemasannya juga halal, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya bahwa itu namanya halal supply chain ya. Jadi harus semuanya harus halal ya, termasuk masaknya itu wajannya nggak boleh sisa dari misalkan habis masak babi panggang misalkan terus dipakai masak sapi itu nggak boleh juga ya. Nah, terus ini apa namanya banyak sekali ya sisi-sisi yang bisa dikritisi ya. Nah nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk ikut pelatihan ini namanya pelatihan penyelia halal ya, dulu saya pernah ikut ya, itu wah banyak sekali yang titik rawannya itu banyak ya dalam sebuah industri ya, terutama industri makanan ya, itu titik namanya titik kritis istilahnya, titik kritisnya banyak. Landasan normatif, nah regulasi ekonomi halal tidak hanya lahir dari kebutuhan praktis, melainkan memiliki pijakan dalam hukum Islam ya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini kalau teman-teman alumni sudah di luar kepala lah ya, apalagi yang dari UINSA, wah pasti sudah ngelodok ya. Tapi saya rasa di sini nggak ada yang awam ya, insya Allah sudah pemahaman agamanya sudah luar biasa ya, alumni Ekis Unesa, alumni UINSA, alumni mana Untak ya dan Ciputra ya. Terus ada yang dari BPRS begitu ya. Insya Allah sudah pada bidangnya.
Saya kebetulan ada kesempatan juga kemarin tuh ngajar di kelas manajemen ya, di kelas manajemen S2 ya, itu pesertanya kebanyakan ini apa, Mbak Bank ya, apa itu pegawai bank ya, pegawai bank. Oke, landasan yang pertama yaitu Al-Quran tentu saja ya, Al-Baqarah 275 melarang praktik riba, kemudian mengharamkan perjudian, Al-Maidah 90 memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Apa istilahnya halalan thayyiban ya, halalan thayyiban. Ayat-ayat ini menjadi pondasi bagi lahirnya berbagai regulasi halal. Ya inilah ya yang terkenal kan ini ya. Hurimat alaikumul maitatu ya kan, waddamu walahmul khinzir ya. Darah kan, terus binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, dan juga lahmul khinzir itu kan ini ya, babi begitu ya. Itu kan sesuatu yang maksud saya yang tertulis di dalam Al-Quran ya, walaupun nanti di hadis ada juga yang merinci bahwa apa namanya, binatang yang hidup di dua alam kan gitu ya, ada yang berpendapat begitu juga, ada yang binatang bertaring kan gitu juga ya, atau binatang rumahan ya, kayak kucing gitu ya. Kemudian landasan hadisnya memberikan panduan dalam transaksi ekonomi. Salah satunya adalah bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik ya. Ini kan dulu kan ada sejarahnya juga itu ya. Kenapa korbannya Habil ya kan, namanya siapa? Putranya Nabi Adam ya. Korbannya Habil kok diterima. Korbannya Qabil kok nggak diterima ya. Kemudian dia marah, saudaranya dibunuh. Pembunuhan pertama di muka bumi ya. Ya kan di situ karena apa, kambingnya si Habil itu kambing yang terbaik gitu ya. Sedangkan kambingnya si Qabil itu yang pokoknya sisa-sisa yang kurus, yang jelek begitulah ya. Makanya nggak diterima ya. Nah, Allah itu baik hanya menerima yang baik. Berarti setiap aktivitas ekonomi harus berdasarkan keadilan, kejujuran, dan tidak boleh merugikan pihak lain. Kalau teman-teman dari Ekis Unesa pasti masih ingat pelajaran apa namanya, kaidah hukum ya, la dharara wala dirara. Tidak merugikan orang lain dan juga tidak dirugikan ya. Kemudian ada landasan ijma ya, yaitu ijma itu kan satu akar kata dengan jamak ya, atau bersama-sama. Nah, berarti adalah kesepakatan para ulama atas sebuah hukum. Sehingga dalam konteks ekonomi halal ini, para ulama menyepakati haramnya. Nah, ini yang menjadi jargonnya para pegiat ekonomi Islam kan begitu ya. Maghrib, ya, maisir, gharar, dan riba ya. Maisir itu judi, gharar itu ketidakjelasan, dan riba menjadi dasar penting dalam menetapkan fatwa dan regulasi halal. Seperti itu. Nah, tentu saja nanti kalau kita ngomongin maisir, gharar, dan riba, apa Pak hubungannya sama industri halal kan begitu ya? Ya ada kan begitu ya. Misalkan kalau Anda punya apa namanya, restoran tapi sumber uangnya dari ini namanya apa, maisir, dari gambling gitu ya.
hasilnya dari perjudian terus dibikin restoran kan menjadi ini ya. Walaupun yang dijual halal gitu ya, sapi, ayam, bukan babi gitu ya, tapi ya karena sumbernya itu dari yang enggak halal, akhirnya menjadi haram juga ya, katut ya, kan begitu ya. Kias, kias ini satu sudah dijadikan bahasa Indonesia kan begitu ya, sama dengan kias atau KIAS kalau bahasa Indonesia. Aslinya kalau dalam bahasa Arab pakai qaf ya, qiyas. Penetapan hukum secara analogi ya. Misalkan praktek ekonomi modern seperti spekulasi pasar dikiaskan dengan maisir ya. Atau inilah ya gampangnya apa? Beli saham cuma buat mainan kan gitu ya, atau buat gambling ya. Nggak cari dividen tapi cari capital gain ya. Nah itu maisir, bisa masuk kategori maisir. Kalau soal makanan misalkan yang paling jelas itu kan keharaman ini ya, apa namanya, khamar. Nah, kan begitu ya. Nah, khamar itu sendiri kan istilah Arab gitu ya. Nah, artinya kalau kita mencari di kenapa sih bir kok diharamkan? Nah, Anda cari di Al-Qur'an kata bir ya enggak bakal nemu kan gitu ya. Bir gitu ya, enggak ada lah ya, karena memang itu bukan istilah Arab kan begitu ya. Tetapi yang ada adalah khamar ya. Khamar itu diharamkan karena dia bikin mabuk orang kan begitu. Nah, bir itu sifatnya sama kayak khamar, yaitu memabukkan orang. Makanya dikiaskan bir ini dengan khamar. Nah, artinya karena sifatnya sama, maka hukumnya juga sama, yaitu haram kan begitu. Ini contoh kias yang paling sederhana. Perbedaan regulasi halal dan konvensional. Regulasi halal berorientasi pada maqasid syariah ya. Nah, teman-teman yang dari S1 UNESA ini sejak awal sudah saya wanti-wanti ya. Tolong maqasid syariah itu diapalkan ya. Karena nanti pasti ketemu lagi ya. Si maqasid syariah ini pasti ketemu ya. Ketika Anda mempelajari ekonomi Islam, dimanapun nanti pasti akhirnya ketemu ini lagi ya. Yaitu menjaga yang 5 ya. Yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal ya. Nah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, sementara kalau regulasi konvensional lebih menekankan pada efisiensi, stabilitas, dan keuntungan ekonomi. Nah, kalau kita malnya atau hartanya itu terakhir ya. Yang pertama adalah menjaga agama. Nggak ada tawar-menawar kan begitu ya. Untuk menjaga agama harus diutamakan. Nah, apa namanya? Sebentar. Misalkan begini ya. Jadi untuk menjaga agama itu ada hal-hal yang atau untuk menjaga maqasid syariah itu ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar ya. Nah, misalkan begini, untuk menjaga agama maka tidak diperbolehkan murtad
Nah, kan begitu ya. Atau tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan agama lain, kan begitu ya. Kalau Anda Islam ya tentu saja nggak boleh ikut misa kebaktian, kan gitu ya. Atau kalau Anda Islam tentu saja nggak boleh ikut bakar menyan di pura, kan begitu ya. Itu untuk menjaga agama. Demikian juga dengan murtad ya. Kan aslinya kalau kita merujuk kepada aturan dalam Islam, orang murtad itu kan halal darahnya ya, atau boleh dibunuh sebetulnya secara hukum ya. Cuma kalau itu diterapkan di Indonesia kayaknya agak kurang pas ya. Nanti begitu ada yang murtad terus dibunuh gitu, was tambah kacau kayaknya ya. Nah, walaupun sebetulnya secara hukum itu murtad itu halal darahnya ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencari. Bukan terus berarti darahnya boleh diminum, kan enggak ya? Itu halal darahnya itu maksudnya konotasinya adalah boleh diperangi begitu ya, orang murtad itu ya. Nah, kenapa begitu? Karena biar orang masuk Islam itu enggak main-main, kan gitu ya. Masuk Islam kok cuma sekarang Islam, nanti tahun depan ganti Buddha gitu ya, atau terus nanti tahun depannya lagi ganti Hindu, ya nggak bisa lah ya. Sekalinya Islam ya harus sampai ini kan begitu ya, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati kan gitu ya. Nah, masalahnya nggak semua orang paham itu ya, makanya agamanya kadang-kadang buat mainan doang ya. Sekarang Islam, besok Kristen gitu ya, mungkin nanti ganti jadi Yahudi gitu ya. Padahal aslinya nggak boleh murtad gitu ya. Menjaga jiwa. Nah, untuk menjaga jiwa ada hal yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Tidak boleh menghilangkan jiwa. Nah, artinya apa? Artinya baik jiwa sendiri maupun jiwanya orang lain, kan begitu nih. Artinya di dalam Islam itu tidak boleh bunuh diri ya, apapun alasannya. Karena kalau orang nggak Islam kan ada ini ya, bahkan ada orang Jepang zaman dulu kan ada harakiri ya. Ketika dia tidak sanggup untuk menjaga kehormatan pasukan misalnya, atau gagal menjalankan tugas, harakiri ya, bunuh diri, itu pakai pedang ditusuk dirinya sendiri ya. Dalam Islam nggak boleh ya. Atau misalkan dalam dunia kedokteran Barat ada yang dikenal namanya eutanasia ya, persetujuan untuk menghentikan alat kedokteran yang menopang kehidupan seseorang ya. Artinya orang sudah tahu bahwa kalau selang infusnya diambil ya pasti meninggal ini, karena dia hidupnya dari sini kan gitu ya. Nah, mungkin karena keterbatasan ekonomi, wah ini lagi pula ini sudah tua gitu ya, sudah tua, sudah kayaknya memang sudah waktunya mati. Nah, gitu ya. Kalau di Barat boleh itu ya, terus mengajukan ke rumah sakit, dihentikan saja ininya, apa namanya, infusnya. Kami sudah ikhlas bagi keluarga gitu ya, dan itu legal di dalam hukumnya Barat ya. Termasuk juga aborsi kan begitu ya. Aborsi kan legal kalau di sana ya. Jelas-jelas itu menghilangkan nyawa bayi kan begitu ya. Dalam Islam nggak boleh ya. Apapun alasannya ya, karena ada sebuah hadis seorang pejuang ya, fisabilillah begitu ya. Tapi karena beliau merasa sudah pede akan masuk surga gitu ya, tapi nggak mati-mati. Setelah menderita akhirnya minta tolong temannya, tolong dong, paling nanti saya juga bentar lagi masuk surga ya, kan saya kan sudah berjuang habis-habisan nih buat Islam ya. Tapi ini sakitnya udah nggak ketahan nih, tolong saya ditusuk aja deh biar cepat mati terus masuk surga. Oh iya betul juga ya, ide bagus ya. Ya tak tusuk ya, tusuk aja. Gitu ya, mati ya. Sampai ke telinga Rasulullah, apa Rasulullah bilang? Dia masuk neraka. Wes titik, nggak ada ini ya, nggak ada alasan apapun ya ketika Anda menghilangkan nyawa
diri Anda sendiri, apalagi nyawanya orang lain, itu dosa besar ya, tidak ada ampun. Nah, itulah yang disebut dengan hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Kemudian hifdzul akal atau menjaga akal. Bagaimana caranya? Apa yang nggak boleh dilanggar ketika kita berusaha untuk menjaga akal? Tentu saja tidak boleh melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal kan begitu ya. Apa itu dalam hal ini? Tentu saja khamar kan begitu ya. Apapun bentuknya ya. Bisa dia apa namanya? Minuman keras atau bisa juga dia ekstasi gitu ya, atau ganja atau morfin atau dan segala macam sekarang jenisnya. Nah, itu kan merusak akal ya. Padahal orang kadang menganggap, oh ini kan dosanya nggak seberat membunuh orang kan gitu ya, atau nggak seberat berzina gitu ya. Nah, kan ada ceritanya itu ya, cerita sufi itu ya. Ini paling ini ketika disuruh memilih mana yang paling rendah dosanya ya. Nah, akhirnya memilih minum homer ya. Ini paling rendah dosanya, wis nggak apa-apa wis minum homer aja. Nah, begitu dia minum homer, akalnya hilang, dosa yang lain dilakoni kan gitu ya. Akalnya hilang, akhirnya berzina, akalnya hilang, kemudian membunuh orang, ya wis semuanya menjadi dilakukan ya karena sudah kehilangan akal. Itulah bahayanya homer. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Apa yang tidak boleh dilanggar ketika kita menjaga keturunan? Tentu saja perzinahan kan begitu ya. Perzinahan itu tidak diperkenankan ya di dalam Islam karena itu menghancurkan garis keturunan ya. Betapa banyak orang yang tidak jelas orang tuanya siapa ya karena dia berzina dengan banyak orang, tidak tahu spermanya siapa yang akhirnya menjadi bayi kan begitu ya. Kalaupun jelas itu kadang-kadang nanti lahir digelari anak haram ya, tidak karu-karuan pokoknya ya. Itulah kenapa Islam dengan tegas melarang perzinaan kan begitu ya. Hifdzul mal, yang terakhir menjaga harta. Apa yang tidak boleh dilanggar? Tentu saja hak memiliki harta oleh orang lain kan begitu ya. Tidak boleh kita berusaha untuk mencuri misalkan ya, atau mengambil haknya orang lain ya. Bahkan dalam Islam luar biasa hukumnya ya. Kalau mencuri seberat berapa gram emas gitu, 100 kalau nggak salah ya. Nanti dicari lagi ya. 100 gram emas, potong tangannya ya. Masalahnya saya nggak tahu ya kalau di Saudi sudah begitu belum ya. Jarang sekali yang berani menerapkan hukum Islam itu ya. Padahal jelas itu nasnya di Al-Quran. Nah, baik, itu yang disebut dengan maqasidus syariah ya, atau maqasid itu jamak dari maksud. Maksud itu tujuan ya. Sehingga maqasid berarti tujuan-tujuan syariah ya. Mungkin teman-teman yang ada background pondok pasti sudah ini ya, bahasa Arabnya sudah mumpuni ya. Kemudian peran regulasi ekonomi halal. Nah, regulasi halal ini berperan penting dalam mencegah praktek haram ya. Nah, dengan adanya aturan masyarakat terlindungi dari riba melalui sistem perbankan syariah ya. Regulasi juga mengurangi gharar dengan memastikan kontrak. Selain itu,
melarang maisir, melarang judi dan spekulasi berlebihan. Juga mencegah doror, ya, la dororo wala diroro tadi, dengan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Kan harus dua ya yang dipenuhi, tidak hanya halal tetapi juga thayyib ya. Karena ada yang halal tapi enggak thayyib, ya nggak boleh dikonsumsi juga ya. Artinya nggak sehat gitu ya. Sebagai pengganti praktek haram, regulasi menyediakan alternatif halal. Nah, misalkan kalau dalam sistem keuangan ada yang disebut dengan murabahah, ya kan, atau jual beli, mudharabah atau bagi hasil, ijarah itu sewa, kemudian takaful itu insurance ya. Semua instrumen ini dirancang untuk memberikan solusi yang adil, transparan ya. Nah, sehingga umat tetap dapat berpartisipasi dalam ekonomi modern tanpa melanggar aturan agama. Ya. Nah, bagaimana dengan regulasi yang ada di Indonesia? Nah, Indonesia dengan negara penduduk muslim terbesar di dunia ada regulasi khusus tentang halal ya. Nah, meliputi Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal ya. Kemudian ada pembentukan BPJPH. Nah, apa itu BPJPH ya? Nanti ada segmen tersendiri untuk membahas BPJPH. Kemudian peran DSN MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Nah, semuanya untuk menciptakan ekosistem yang halal dan thayyib. Kemudian ini ya. Ini ya, Undang-Undang 33 2014. Mengatur bahwa setiap produk yang berada di Indonesia wajib ya, wajib memiliki sertifikat halal ya. Nah, ini sebetulnya bertahap ya dulu ya, kalau teman-teman nanti baca berita atau sejarahnya, tentu saja tidak langsung wajib gini ya. Dulu ada sosialisasinya dulu ya, berapa tahun gitu ya. Kemudian begitu diwajibkan pun itu terus tidak semua harus bayar kan, enggak ya, ada cara-cara yang gratis agar produk Anda bisa mendapatkan sertifikat halal kan begitu. BPJPH itu apa? Nah, ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adalah lembaga pemerintah yang tugasnya melaksanakan sertifikasi halal. Bekerja sama dengan MUI dan LPH ya untuk memastikan proses sertifikasi. Nah, dulu sebelum ada BPJPH ya sejarahnya ya, mungkin nanti bisa dibaca di bukunya Bu Marisa ya. Itu yang kasih stempel halal itu MUI ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ingat dulu ya. Jadi ada stempel halalnya MUI ya. Nah, sekarang itu diambil alih oleh BPJPH ini ya. Tetapi tetap bekerja sama dengan MUI ya. Dan LPH. Apa itu? Jadi LPH itu dia harus punya alat ya, alat yang bisa mendeteksi secara kimiawi ini produk ini apa namanya, bahannya dari apa, gitu ya. Maka dia mengandung sesuatu yang enggak halal. Nah, itu tugasnya LPH. Jadi dia harus ahli biologi dan kimia. Tidak sembarangan orang. Harus punya lab, seingat saya ya. Itu harus punya lab. DSN MUI, Dewan Syariah, Majelis
Ulama Indonesia berperan penting untuk mengeluarkan fatwa ya, menjadi acuan bagi Bank Indonesia dan OJK serta lembaga keuangan syariah. Ini kalau dari segi ini ya, apa namanya, ekonomi ya, lembaga keuangan maksudnya ya. Itu kalau teman-teman nyari sudah ada bukunya juga ya, buku fatwa DSN MUI itu ada ya. Contoh, ini ada contohnya ini. Beberapa fatwa penting diantaranya adalah fatwa tentang murabahah ya kan. Kemudian ijaroh tadi ya, sewa, mudharabah bagi hasil ya. Menjadi panduan ya. Nanti kayaknya teman-teman harus punya tuh ya buku fatwa DSN ya. Tantangan implementasi, meskipun regulasi harus sudah ada, masih menghadapi tantangan. Misalkan, kesadaran pelaku masih rendah ya, tentang pentingnya sertifikasi halal. Kemudian jumlah auditor halalnya terbatas. Kemudian integrasi regulasi halal nasional Indonesia dengan standar halal internasional. Nah itu belum ada ya. Maksudnya logo halalnya Indonesia itu laku nggak di luar negeri kan begitu ya. Nah, kapan itu? Oh ya, angkatan pertama ya. Angkatan pertama S2 PIIH itu ada yang domisilinya di Korea Selatan ya, Pak Safa ya namanya. Pak Safa itu beliau kebetulan memang kerjanya di sana ya, kerjanya di sana dan beliau sangat aktif mengurusi kegiatan halal di sana ya. Nah, di sana itu katanya itu lembaga yang ngasih stempel halal itu nggak cuma satu, banyak gitu ya, dari berbagai macam organisasi. Nah itu kadang-kadang yang menjadi masalah gitu ya. Indonesia masih cukup baik maksudnya ya, karena yang ngasih stempel cuma satu lembaga pemerintah kan gitu ya. Nah kalau di negara lain itu satu negara bisa beberapa lembaga gitu yang ngasih stempel ya. Nah, jadi bisa jadi ini halal di organisasi ini, tapi di organisasi lain menurut dia nggak halal gitu ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, untungnya di Indonesia kita inilah ya masih bersatu ya. Nah, terus ini diskusi ya. Apakah regulasi sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim? Apa saja hambatan yang ditemui di lapangan? Nah, ini untuk diskusi di kelas ya, tapi sayangnya kita kan ini ya, apa namanya, online ya, sehingga tidak mungkin berdiskusi saat ini. Nah, kesimpulan, regulasi halal berfungsi sebagai penjaga integritas pasar agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pijakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, berbeda dengan sistem konvensional. Ya, itulah pentingnya regulasi halal. Ya. Nah, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan untuk pertemuan pertama kita ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya, apa namanya, on cam sebentar gitu ya, biar bisa kita abadikan ya kebersamaan kita. Ya mungkin ada yang sudah harus masak untuk makan malam keluarganya ya, atau ini ya. Baik, tapi paling tidak tadi sudah kita kenalan satu persatu ya. Nah, nanti insya Allah apa namanya minggu depan. Nah, ini kalau ganti hari bisa nggak ya? Ganti hari kira-kira hari Rebo gitu bisa nggak kira-kira? Atau ada Kalau hari Kamis Pak. Mana? Hari Rabu bisa nggak teman-teman? Hari Rabu itu sudah ada matkul ini Pak.
kemarin itu. Islam, hukum dan Iya, Pak. fatwa ekonomi Islam. Hukum dan fatwa ekonomi Islam. Tapi mungkin kalau dosennya mau ya mungkin bisa Pak. Kalau rolling hari Pak. Oh ya janganlah ya, saya kan masa menggeser orang lain ya. Ya baiklah kalau memang nggak bisa ya kalau gitu. Ya tetap saja ya di hari Kamis ya. Cuma saya mohon izin kalau jam 6 kayaknya nggak bisa ya. Itu masih di jalan ya kayak tadi ya. Iya Pak, ya, apa Pak? Ngebut gimana pun itu nggak nutut waktunya. Jadi mungkin bisa, seperti ini tadi habis Isya, mungkin teman-teman yang baru pulang kantor bisa makan malam dulu sambil nunggu Isya. Habis Isya kita mulai. Gitu nggih? Iya, terima kasih. Oke. Nah, baiklah kalau begitu kita akhiri dulu perkuliahan pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Hari ini kami akhiri dengan majelis. Izin bertanya Bapak. Untuk kelas seterusnya apakah digabung atau sama seperti ini digabung? Oh iya Mas Alfi ya. Karena kalau di jadwalnya itu bareng ya. Di Siakadu itu jadwalnya bareng ya. Jadi ya berarti digabung ya. Lagi pula sedang rebutan kursi juga kan ya. Artinya online kan nggak apa-apa ya orang banyak ya. Ya daripada nanti dan beda hari nanti malah. Lagi pula materinya sama. Gitu nggih. Saya rasa nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa komunikasi lewat Mas Alfi atau Mas Akmal ya, yang PC-nya. Okay? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.